Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan bagian yang ke-11 ya. Barusan kita di bagian ke-10 sampai dengan memulai ini ya, baru memulai soal yang keempat ya, soal pemahaman ya atau kualitatif ya, yang tipenya mungkin sukar gitu ya. Nah, sekali lagi sukar itu bukan berarti tidak bisa dikerjakan ya, tapi waktu ya. Jadi tingkat kesukaran daripada soal itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya ya. Nah, jadi mulai dari tipe mudah, tipe sedang, dan tipe sukar itu ya. Nah, tipe mudah berarti membutuhkan waktu yang cepat ya. Singkat saja udah bisa diketahui jawabannya. Kemudian tipe sedang ya, sedang gitu ya. Nah, butuh waktu yang cukup ya. Kemudian kalau tipe sulit atau sukar ya berarti membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Kita lanjutkan ya. Ceritanya begini ya, singkat ceritanya adalah ada dua pohon kelapa yang sama tingginya, mungkin ditanam dalam waktu yang sama atau bibit yang sama ya, tapi yang satu ditanam di dasar ya, atau di tanah biasa, kemudian yang satu lagi ditanam di atas tebing yang ketinggiannya H gitu ya. Nah, justru nanti ditanyakan ketinggiannya. Nah, setelah umur berapa tahun itu sama tingginya juga ya, kemudian anggap saja ceritanya adalah ya ada masing-masing gitu ya, ada jadi berbuah juga sama gitu kan. Nah, kemudian nanti ada ceritanya ada satu butir kelapa yang jatuh dari pohonnya, kebetulan berbarengan gitu ya, kebetulan berbarengan ya, ataupun tidak berbarengan boleh saja, cuman jatuh ke tempat yang sama di dasar gitu ya, di tanah gitu. Nah, ternyata kelapa yang jatuh ke tanah itu ya, yang berasal dari tebing, pohon yang di tebing itu membutuhkan waktu 2 kali lebih lama gitu, 2 kali lipat gitu. Itu ceritanya seperti itu ya. Nah, silakan saja soalnya dibaca sendiri ya, sambil mengulang-ulang video kalau kurang paham ya, dalam pendalaman materi misalkan ya. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, jadi yang ditanyakannya adalah tinggi tebingnya itu. Nanti kita kasih gambaran juga ya, ilustrasi tentang pohon itu ya, pohon dan tebing gitu. Nah, kita sekarang coba untuk tulis diketahui ya, cuman 2 ya diketahuinya. G adalah 10 meter per sekon kuadrat, kemudian T aksen ya, T aksen itu maksudnya waktu yang dibutuhkan oleh kelapa, butir kelapa sampai di tanah itu ya. Nah, tapi untuk kelapa yang berasal dari pohon yang di tebing, T aksen itu. Nah, sedangkan T biasa adalah ya waktu yang dibutuhkan untuk kelapa yang jatuh sampai ke tanah ya, oleh kelapa yang ada di dasar ya, maksudnya ditanamnya di tanah itu. Nah, ditanyakan H besar. H besar adalah tinggi tebing itu sendiri. Nah, kita gunakan rumusannya sudah pada paham ya. Nah, bahwa T itu adalah akar 2H per G gitu. Itu waktu untuk mencapai tanah ya, dari ketinggian tertentu, ketinggian H itu. Nah, jadi T untuk kelapa dari pohon di dasar ya. Kemudian T aksen adalah untuk kelapa dari pohon di atas tebing ya. Tadi sudah diketahui T aksen adalah 2T. Jadi rumusannya boleh kita substitusikan, berarti akar 2GH aksen ya, per G sama dengan 2 kali akar 2H per G ya gitu. Kemudian kita kuadratkan ya, ruas kiri dan ruas kanannya, berarti yang akar dikuadratkan hilang ya, 2 ikut dikuadratkan jadi 4 kan di sini ya. Kemudian kita coba sederhanakan ya, saling membagi gitu ya, maksudnya kita bagi dengan 2 ya, 2 hilang gitu kan, saling membagi. Kemudian G saling membagi juga ya ceritanya. Nah, maka tinggal yang tidak tercoret itu adalah H aksen sama dengan 4H ya. Nah,
ini dari konsep rumusannya. Sekarang kita coba lihat ilustrasinya ya. Ini pohon yang ada di dasar ya, setinggi H itu kan. Kemudian ada tebing setinggi H besar ya, dan pohon temennya itu ya, pohon yang sejenis tadi yang ketinggiannya sama H di atas tebing tadi ya, di atas tebing gitu kan. Nah berarti ketinggian jatuhnya ya sampai ke tanah itu adalah H aksen untuk kelapa yang ada di tebing ya, sedangkan untuk kelapa yang ada di dasar ya, maksudnya pohon yang ada di dasar ya hanya ketinggian H saja untuk sampai di tanah di sini ya, di dasar gitu kan. Nah kita rumuskan berarti H aksen ini ya sama dengan H ini, H kecil ditambah H besar, udah jelas ya. Nah kemudian dua persamaan tadi kita gabung ya, berarti H besar ditambah H kecil sama dengan 4H kecil ya itu. Jadi H besar ini sama dengan 4H dikurang H, jadi 3H ya, itu ya, itu sudah H besar itu tinggi tebing ini adalah 4 kali tinggi 3 kali tinggi pohonnya. Anggap saja ini 1, 2, 3 gitu ya, cuman cara menggambarkannya tidak sama persis ya, karena karena ini sudah menyentuh ke atas, jadi kita kurangi ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi jawabannya bahwa tinggi tebing itu 3 kali lipat tinggi pohon kelapa ya, pohon kelapa mana saja karena memang sama tinggi ya. Mudah-mudahan itu dipahami ya, tolong diulang-ulang lagi ya, dan kalau memang ada kesulitan tolong dicantumkan dalam komentar ya di bawah video ini. Kita lanjut dengan soal yang lebih mudah ya, yaitu soal latihan kualitatif lagi ya. Artinya kualitatif itu artinya kita tidak menggunakan angka-angka secara langsung ya, tapi hanya membutuhkan pemahaman saja gitu kan. Jadi simbol-simbol saja yang kita gunakan ya. Ya, nomor 5 soalnya, sebuah bola dilempar vertikal ke atas ya dengan kecepatan awal V0 gitu meter per sekon ya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat ya, selama selang waktu bola untuk mencapai ketinggian maksimum adalah titik-titik, jelaskan gitu. Nah ini gerak vertikal ke atas ya. Nah maka jawabannya ya kita poin-poin saja ya, poin per poin ya. Pertama, gerak vertikal ke atas itu termasuk GLBB yang diperlambat karena berlawanan dengan arah percepatan gravitasi ya. Jadi A diganti dengan min G gitu kan. Nah yang kedua, karena yang diminta adalah keadaan benda saat mencapai tinggi maksimum, berarti VT atau kecepatannya sudah 0 ya. Itu dua catatannya. Yang ketiga, maka untuk menghitung selang waktu bola mencapai titik tertinggi ya, gunakan rumusan GLBB yang menyangkut yang menyangkut T dan VT ya, T dan VT kan. Nah VT nya di sini, kemudian T nya karena memang yang diminta yang diminta atau yang ditanyakan adalah selang waktu gitu ya, jadi T dan VT ya. Kalau G juga boleh gitu ya. Nah itu yaitu tentu saja rumus ke-1 ya, rumus 1 yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Ini kalau dari awal ya, kalau ini soal ceritanya dari awal ya, jadi belum ada masih rumus GLBB ceritanya ya. Nah kemudian tentu saja jadi A nya jadi negatif G ya, karena geraknya ke atas. VT sama fenomen GT, kemudian nah VT nya 0, jadi 0 sama dengan fenomen GT. Nah kalau sudah 0 ini T nya TM untuk selang waktu untuk mencapai tinggi maksimum ya maksudnya. Nah itu kan, jadi langsung kalau sudah 0 VT nya maka T nya jadi TM. Nah kemudian TM pindah ke ruas kiri gitu ya, asalnya negatif jadi positif. Nah untuk GTM sama dengan V0 ya, tentu saja G nya pindahkan ke kanan, asalnya kali jadi bagi ya. Jadi kita dapatkan TM sama dengan V0 per G. Nah ini jawabannya ya. Nah jadi rumusannya berupa jawabannya berupa rumusan aja, TM adalah
G ya, namanya jelaskan kan, udah jelaskan kita ya dari awal sampai